Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I. Tapriani, NIM D1A021626. Kelas Hukum Acara MK D2. Dibuatnya video kali ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Richman Maulana. Yang pertama yaitu, apa itu Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan keadilan, yang didirikan pada 13 Agustus 2003. Kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama yang telah diakui yang putusannya bersifat final. Untuk satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewajibannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Empat, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bagi presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran. Terdapat karakteristik peradilan MK, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam suatu proses peradilan baik untuk substansi perkara maupun hukum acara dalam konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat dua sumber hukum, yaitu pertama sumber hukum formil dan sumber hukum material. Dalam Mahkamah Konstitusi terdapat proses yang disebut dengan judicial review, yaitu di mana proses pengujian peraturan perundang-undang yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber hukum acara dan kekhususan hukum acara MK. Yaitu pertama, sumber hukum. Kata sumber hukum menurut Zeinbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa berbangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Hukum Prancis, hukum Romawi sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formil kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, atau batu tertulis, dan sebagainya. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sebagai yang saya sudah sebut di atas, yang saya jelaskan tadi, sumber hukum ada dua, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK tersebut. Dari formil, sumber langsung, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dua, material, sumber tidak langsung, yaitu Undang-Undang Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia. Pendapat sarjana, doktrin, hukum acara, jurisprudensi MK negara lain. Kemudian karakteristik khusus peradilan MK. Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan, baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah hukum acara konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan MK sebagai dasar pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK
MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusi. Kemudian terdapat wewenang dan kewajiban MK, yaitu pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dua, memutus sengketa wewenang yang kewewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ketiga, memutus pembubaran partai politik, empat, memutus perselisihan arti pemilu, antar pemilu, lima, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum. Kemudian terdapat struktur dan mekanisme kerja MK. Dalam sidang pleno MK harus dengan 9 hakim MK dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim konstitusi. Panel hakim konstitusi kurang-kurangnya 3 hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibahas dalam sidang pleno. Dewan etik menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan, martabat, dan kode etik hakim MK. Kemudian pemohonan penggabungan perkara, beban pembuktian, alat bukti, dan jenis sengketa, sifat dan dalam persidangan, yaitu pemohonan penggabungan perkara, di mana mengenai ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti rugi dan lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti rugi dalam hukum perdata. Adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi yaitu karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan yang ganti rugi. Kemudian pembebanan pembuktian. Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain yaitu teori alternatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Kemudian alat bukti dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 2003 menentukan alat bukti meliputi yaitu surat atau tulisan, kedua keterangan saksi, ketiga keterangan ahli, keterangan para pihak, dan petunjuk dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan. Jenis dan sifat persidangan. Ada 4 jenis sifat persidangan, yaitu pertama, pemeriksaan pendahuluan, kedua, pemeriksaan persidangan, ketiga, rapat permusyawaratan, keempat, pengucapan putusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum acara MK. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu dengan menjadi bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi MK. Kemudian ada jenis-jenis putusan yang dikabulkan, kesanggupan sebagian, ditolak dan dapat diterima. Sifat putusan MK bersifat final. Putusan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan mengikat karena MK merupakan lembaga yang mampu memberikan putusan yang dimiliki kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Sehingga hakim yang duduk di MK dapat memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Kemudian pengujian undang-undang formil. Pengujian formil. Pemahaman pengujian ujian formil adalah merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang bukan dari segi materialnya. Ma'ruf MD mengungkapkan bahwa uji formil berkenan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau kesalahan prosedur atau mekanisme. Misalnya perbuatannya tidak menuntut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak forum. Pemahaman terhadap konsekuensi pengujian formil itu bersifat kompleks. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai suatu objek pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dari segi formilnya adalah sejauh mana peraturan di atas ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat.
Kemudian oleh institusi yang tepat, menurut prosedur yang tepat dan penjabaran dalam beberapa hal, yaitu pertama, pengujian atas pelaksanaan tata cara prosedur pembuktian undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang. Dua, pengujian atas bentuk, format atau struktur undang-undang. Tiga, pengujian yang berkenaan dengan berwenangannya lembaga yang menjadi putusan dalam proses pembentukan undang-undang. Pengujian material. Keempat, kategori pengujian formil tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu pengujian atas proses pembentukan undang-undang dan pengujian atas hal yang tidak termasuk pengujian formil. Kemudian perkembangan pemahaman pengujian formil. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian ada semacam kekaburan persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung lebih dekat dengan praktek uji material dibanding dengan uji formil. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 hal yang menjadi alasan keputusan faktual uji formil di Mahkamah Konstitusi, yaitu pertama, konsepsi pengujian, perkembangan demokrasi, dan 3, kebutuhan praktis. Pertama, alasan konsepsi pengujian. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.